Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febianda, NPM 1962201052 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi pada generasi milenial perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Baiklah, langsung saja. Untuk yang bab pertama, latar belakang. Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan di berbagai bidang. Salah satunya itu investasi. Bursa Efek Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memberikan peluang dalam mengembangkan investasinya dengan berbagai program. Namun tidak sedikit dari mereka yang belum mempunyai minat dalam berinvestasi. Karena sebagian dari mereka itu beranggapan bahwa berinvestasi itu hal yang sangat sulit dan membutuhkan modal. Maka dari itu, pengetahuan itu penting, yaitu salah satunya pengetahuan yang dimiliki untuk mulai berinvestasi. Pengetahuan investasi merupakan pemahaman yang semakin banyak, ilmu yang mengenai berbagai aspek mengenai investasi. Karena semakin banyak ilmu yang didapatkan mengenai investasi itu, baik itu melalui pembelajaran maupun sosialisasi, maka semakin besar keinginan seseorang dalam melakukan investasi di pasar modal seperti yang dimulai dari pengetahuan dasar penilaian investasi. Persepsi risiko adalah cara pandang seseorang dalam menilai segala kemungkinan yang akan terjadi dalam melakukan investasi. Setiap orang pastinya memiliki anggapan yang berbeda-beda mengenai risiko. Setiap investor mempunyai persepsi yang berbeda. Itu tergantung dengan tingkat keyakinan dan kemampuannya dalam mengelola risiko. Khususnya itu salah satu faktor yang dapat memicu seseorang, terutama mahasiswa, untuk berinvestasi, antara lain itu kemudahan dalam mengakses teknologi mengenai informasi investasi. Penggunaan teknologi sangat dibutuhkan dalam hal bertransaksi, yakni kecepatan dan kecepatannya. Karena adanya dengan teknologi online trading, maka kegiatan transaksi jual beli saham akan dirasa lebih efisien dan bisa dilakukan di mana saja asalkan tersambung dengan jaringan internet. Hal ini diperlukan agar calon investor terhindar dari praktik yang tidak rasional atau judi, budaya ikut-ikutan, penipuan untuk meminimalisir resiko kerugian. Perusahaan ini juga memanfaatkan teknologi untuk menampilkan profit perusahaan, laporan keuangan, serta program-program yang dirancang untuk menarik minat berinvestasi pada calon investor berinvestasi di perusahaannya. Untuk minat masyarakat Indonesia itu berinvestasi terbilang cukup rendah. Hal ini juga disebabkan oleh Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, bahwa ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal. Salah satu yang menjadi objek sasaran utama PT Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan investor-investor baru adalah dengan mendirikan galeri investasi yang ada di setiap universitas, mahasiswa di Fakultas Ekonomi, khususnya akuntansi. Maka dari itu, harapan munculnya minat mahasiswa untuk berinvestasi sangatlah besar. Harapan menjadi mahasiswa sebagai investor baru juga didukung dengan adanya banyak mahasiswa pada saat ini yang menempuh perkuliahan dengan bekerja untuk membiayai uang kuliahnya sendiri, sehingga mahasiswa butuh mengelola keuangannya sendiri, yaitu dengan berinvestasi. Penelitian yang terdahului yang telah meneliti tentang berinvestasi menurut Piraga 2021, yaitu berpengaruh signifikan antara pengetahuan investasi terhadap minat investasi generasi milenial. Sedangkan menurut Novia dan kawan-kawan 2022 bahwa pengetahuan investasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Kemudian menurut Mahwan dan kawan-kawan 2021, persepsi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Sedangkan menurut Afrida dan kawan-kawan 2022, persepsi risiko mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap minat investasi. Kemudian menurut Swaputra dan kawan-kawan 2021, penggunaan teknologi tidak berpengaruh terhadap mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Sedangkan menurut Yasin dan kawan-kawan 2020, penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi dan kawan-kawan
2021, yaitu risk perception, gender, dan pengetahuan investasi pada niat berinvestasi. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di mana disarankan menambahkan variabel, yaitu penggunaan teknologi. Nah, untuk objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Bengkulu, dan D. Hasan. Nah, tujuan dilakukannya penelitian pada mahasiswa yang perguruan tinggi di Bengkulu adalah untuk melihat dan mengetahui besarnya minat mahasiswa dalam berinvestasi. Kemudian berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu agar pembaca bisa mengetahui apakah pengetahuan investasi, penggunaan teknologi, dan persepsi risiko terhadap minat berinvestasi mahasiswa, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi pada generasi milenial perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Kemudian identifikasi masalah. Investasi menjadi salah satu bentuk apresiasi dalam memanage keuangan. Kemudahan teknologi yang dapat membantu investor dalam mengelola dan mengatur keuangannya yang sekarang itu sudah disediakan dalam bentuk aplikasi seperti iPod dan lainnya. Kemudian identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama itu di Indonesia, investasi masih dan terus berkembang, namun belum ada sosialisasi tentang pentingnya investasi sebagai sarana peningkatan efisiensi dalam keuangan. Kedua, dalam situasi adanya kurang percaya terhadap suatu aplikasi, diyakini tidak semua investor itu dapat mengembangkan pemahamannya terhadap investasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengenai investasi, sehingga investor muda itu cukup terbatas. Yang selanjutnya itu batasan masalah. Di sini batasan masalah agar peneliti lebih mendalami dan tidak melebar dari apa yang diteliti dan lebih fokus pada pokok permasalahan itu untuk menghindari berbagai persepsi yang terkait dengan penelitian. Maka di sini peneliti memberikan batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini memuat variabel independen berupa pemahaman investasi, penggunaan teknologi, dan persepsi risiko. Dan terhadap variabel dependennya yaitu minat berinvestasi. Yang kedua, ruang lingkup penelitian pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Bengkulu, dan D. Hasan. Yang ketiga, penelitian menggunakan kuesioner dan untuk dalam membantu mengumpulkan informasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di proposal ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi di generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan teknologi terhadap terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di Kota Bengkulu. Yang ketiga, bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Kemudian tujuan penelitian ada 2, tujuan umum, yaitu tujuannya dilakukan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi pada generasi pada perguruan tinggi di Kota Bengkulu. Yang kedua itu tujuan khususnya, terdapat 3 tujuan khusus. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat berinvestasi generasi milenial di Kota Bengkulu. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di Kota Bengkulu. Selanjutnya ini manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat penelitian bagi investor atau calon investor. Itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi investor dan juga calon investor.
Yang kedua, bagi pemerintah dan PT Bursa Efek, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, baik PT Bursa Sekuritas Indonesia yang menaikkan level investor muda khususnya pelajar. Yang terakhir itu untuk penelitian selanjutnya, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi, dan referensi ini didiskusikan penelitian lebih lanjut tentang variabel yang lain terkait dengan minat berinvestasi. Selanjutnya itu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Baik, yang pertama, deskripsi konseptual. Yang pertama, pengetahuan investasi. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu menurut Yasin dan Sitanggang 2020. Nah, investasi merupakan istilah yang berkaitan dengan keunggulan dan ekonomi. Istilah tersebut itu berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sebelum mengenal akan adanya investasi, banyak orang yang hanya menyisihkan uangnya dalam bentuk tabungan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, orang-orang mulai meninggalkan metode kuno dan menggantinya dengan membeli saham, obligasi, emas, reksadana, dan sekitarnya yang memberikan keuntungan dan menjanjikan di masa mendatang menurut Burhanuddin dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Dalam hal transaksi, dibutuhkan teknologi, yaitu kecepatan dan ketepatan teknologi online trading dapat digunakan untuk merasakan aktivitas transaksi jual beli saham lebih hemat dan bisa di mana saja, selama terhubung dengan internet. Selain itu, pertumbuhan perdagangan investor online saat ini semakin cepat dan memungkinkan untuk mengontrol pergerakan harga saham dan fitur yang ditawarkan oleh perdagangan online otomatis tanpa perlu mengecek setiap jam. Nah, berdasarkan teori atribusi, penggunaan teknologi berkaitan dengan aspek kenyamanan yang diberikan dapat diklasifikasi ke dalam faktor eksternal, mempengaruhi perilaku investasi mahasiswa menurut Swaputra dan kawan-kawan 2021. Kecepatan, selain itu, kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi ini sangat penting dan sangat membantu orang-orang yang membutuhkan informasi tertentu. Salah satunya itu informasi tentang pasar modal dan investasi. Mulai dari perkembangan dan pergerakan harga saham hingga informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana yang melalui penjualan saham di bursa efek. Nah, jika penggunaan media sosial ini dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi bagi calon investor, maka dapat menumbuhkan minat berinvestasi bagi generasi milenial di pasar modal, menurut Handrayani dan Musimi 2021. Selanjutnya, persepsi risiko. Persepsi merupakan bagian dari aspek psikologis dalam merespon gejala atau kejadian di lingkungan di sekitar menurut Piraga 2021. Persepsi risiko diartikan sebagai suatu ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh seseorang konsumen ketika mereka tidak dapat memprediksi konsekuensi saat melakukan keputusan pembelian. Persepsi risiko dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan pengembangan keputusan investasi, apalagi menyasar ke pengusaha muda. Nah, hal ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana persepsi pengusaha muda terhadap risiko yang mungkin akan dijumpai ketika memutuskan untuk berinvestasi menurut Mahwan dan Meherawati 2021. Risiko ini merupakan faktor yang umumnya ditakuti dan tidak disukai oleh setiap orang, termasuk investor. Nah, perbedaannya hanya pada seberapa besar setiap orang mampu menerima atau mentoleransi risiko menurut Dewi dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian yang relevan, di mana yang pertama itu peneliti Dewi Lugede Krishna Latrini dan Madeyeni Penidra dengan judul Risk Perception, Gender dan Pengetahuan Investasi pada Minat Berinvestasi. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan risk perception dan pengetahuan investasi berpengaruh positif, sedangkan gender berpengaruh negatif pada niat berinvestasi mahasiswa akuntansi.
Yang kedua, peneliti Prayudi Krisna Kurniadi, Rini Rahayu Krisdianto, dan Dadang dengan judul Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Risiko Terhadap Minat Berinvestasi Saham, Studi pada Anggota Tomcat Lovers. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan investasi dan persepsi risiko secara simultan berpengaruh terhadap minat berinvestasi saham pada anggota Tomcat Lovers. Yang ketiga itu ada Ramadhani, Tri Rahayu Zahra, Siti Ginting, Darmayanti Siburian, dan Ria Maranata dengan judul penelitian Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau dan dalam berinvestasi di pasar modal pada masa pandemi COVID-19. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan investasi dan persepsi risiko investasi secara simultan berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal mahasiswa akuntansi UMRI. Yang keempat itu ada dengan peneliti Mahwan Ida Bagus Putu Febri Herawati dan Nyoman Trisna dengan judul penelitian Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, dan Locus of Control terhadap keputusan investasi pengusaha muda di Singaraja dengan hasil penelitian yaitu penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, persepsi risiko, dan locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi pengusaha muda di pasar modal. Yang selanjutnya itu hipotesis. Untuk yang pertama, pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Pengetahuan investasi ini menjadi catatan penting bagi para mahasiswa yang memulai investasi di pasar modal. Tetapi mahasiswa yang memerlukan pelatihan pasar modal ini dapat memiliki program edukasi sesuai dengan Theory of Plan by Fire menyatakan poin utama yang mampu digunakan untuk memprediksi perilaku adalah intensi tingkah laku. Di mana hipotesis yang pertama yaitu pengetahuan investasi berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Kemudian yang kedua, pengaruh penggunaan teknologi terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di Kota Bengkulu. Teknologi sangat dibutuhkan dalam hal bertransaksi, yakni kecepatan dan ketepatan. Karena adanya teknologi online trading, maka kegiatan transaksi jual beli saham akan dirasa lebih efisien dan bisa dilakukan di mana saja asalkan tersambung dengan jaringan internet. Untuk hipotesis yang kedua yaitu penggunaan teknologi berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Selanjutnya, pengaruh persepsi risiko terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Pada dasarnya, jika membahas tentang investasi ini tentu saja akan berkaitan dengan risiko. Jika dihadapi dalam suatu risiko yang sama, namun akan tetapi terdapat kemungkinan perbedaan penilaian risiko. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana salah satunya yaitu dipengaruhi oleh persepsi dari suatu individu. Hasil dari persepsi mahasiswa atau investor terkait risiko, ini akan menentukan investor berada pada tingkat tipe yang sama. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu persepsi risiko berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi. Selanjutnya di sini kerangka teoretik, di mana saya menggunakan data primer, di mana kerangka teoretiknya yang pertama X1 pemahaman investasi, yang kedua X2 penggunaan teknologi, yang ketiga persepsi risiko X3 terhadap minat berinvestasi yaitu Y. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional, di mana pengetahuan investasi X1. Pengetahuan investasi ini adalah pengetahuan dasar yang dimiliki seseorang untuk melakukan investasi menurut Piraga 2021. Pengetahuan dasar investasi berperan krusial bagi calon investor untuk menghindari dari praktik investasi yang tidak rasional atau perjudian, berinvestasi akibat ikut-ikutan saja, dan tindakan penipuan maupun risiko kerugian menurut Dewi dan kawan-kawan 2021. Kemudian pengetahuan ini cukup mengenai investasi bertujuan agar calon investor ini terhindar dari praktik-praktik investasi yang tidak rasional. Nah, pengetahuan yang memadai akan cara berinvestasi ini
sangat diperlukan agar dapat menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal menurut Mahendrayani dan Muslimini 2021. Kemudian selanjutnya itu penggunaan teknologi X2. Penggunaan teknologi berkaitan dengan aspek kenyamanan diberikan dapat diklasifikasikan ke dalam faktor eksternal yang mempengaruhi minat investasi mahasiswa menurut Swaputra dan kawan-kawan 2021. Kemudian kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi ini sangat membantu orang-orang yang membutuhkan informasi, mulai dari perkembangan dan pergerakan harga saham hingga informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana melalui penjualan dan saham di Bursa Efek menurut Mahendrayani dan Musmini 2021. Selanjutnya persepsi risiko X3. Persepsi risiko adalah cara pandang seseorang dalam menilai segala kemungkinan yang akan terjadi dalam melakukan investasi, di mana setiap orang pastinya memiliki tanggapan yang berbeda-beda mengenai risiko menurut Afrida dan Sari 2022. Risiko merupakan harapan subjektif atas suatu kerugian. Oleh sebab itu, apalagi risiko dari suatu hal itu besar, maka akan berdampak terhadap turunnya keyakinan menurut Wulandari dan kawan-kawan 2007 dan Afrida Sari 2022. Menurut Theory of the Plan Behavior menjelaskan niat atau attention untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh sikap, norma-norma, subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku. Nah, sementara faktor yang berperan membentuk sikap, norma, dan persepsi kontrol perilaku adalah pertama, aspek personal, meliputi sikap umum, kepribadian, nilai-nilai yang diyakini, emosi, dan intelektual. Yang kedua itu aspek sosial, yang meliputi usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan agama. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk yang pertama, tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, khususnya pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas De Hasan, dan Universitas Bengkulu. Populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau hal dalam penelitian yang ingin membuat opini berdasarkan statistik sampel menurut Sekaran 2017. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi pada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas De Hasan yang sudah menyelesaikan mata kuliah yang menyangkut investasi karena penelitian ini tidak mengetahui secara persis jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah tersebut, maka penelitian ini menggunakan rumus ROS untuk menentukan jumlah sampel penelitian yang tidak diketahui jumlah populasinya. Untuk sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas jumlah anggota yang dipilih dari populasi menurut Sekaran 2017. Nah, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode purpose sampling, di mana purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana kriteria yang digunakan dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalah pertama, sampel yang ditentukan merupakan mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 jurusan akuntansi di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ukuran sampel penelitian antara 30 dan 500 orang. Jika analisis multivariat atau kolerasi atau regresi berganda digunakan dalam penelitian. Nah, teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling, yang mana studi ini menetapkan kriteria sampel sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa yang aktif atau tidak sedang cuti. Yang kedua, mahasiswa yang sudah mengetahui investasi. Kemudian, jumlah responden dalam survei ini dibatasi sehingga 40 orang karena keterbatasan demografis dan waktu yang tidak diketahui. Nah, rumus ROS yaitu 10 kali jumlah variabel. Berarti, jumlah variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan investasi, penggunaan teknologi, dan persepsi risiko terhadap minat berinvestasi menghasilkan 40 responden, di mana dilakukan pada seluruh sampel sebanyak 40 responden itu dengan kriteria masing-masing, yaitu yang aktif dan tidak sedang cuti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada jenis yang dipakai pada penelitian ini itu data primer, di mana data primer ini mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait dengan variabel yang keterkaitan untuk tujuannya tertentu. Nah, pada penelitian ini
menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis atau dalam proposal ini, yang pertama itu teknik angket atau kuesioner, di mana kuesioner menurut Sugiono 2016 halaman 20 merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, pada penelitian ini kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner tertutup, di mana kuesioner yang dijawab sudah disediakan oleh peneliti. Dalam hal ini kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang tanggapan responden mengenai pengetahuan investasi, penggunaan teknologi, persepsi risiko terhadap minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Nah, untuk mengukur hasil tanggapan responden, maka digunakan skala. Penelitian di proposal ini, skala yang digunakannya itu skala Likert. Adapun skor dalam skala Likert adalah sebagai berikut. Skor 5 sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 netral, skor 2 tidak setuju, dan yang terakhir skor 1 sangat tidak setuju. Nah, penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Di mana variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan investasi, penggunaan teknologi, dan persepsi risiko. Untuk variabel dependennya dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi. Selanjutnya teknik analisis data, di mana tekniknya yang pertama analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini dipengaruhi oleh 2 atau lebih variabel bebas, di mana analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel pengetahuan investasi, penggunaan teknologi, dan persepsi investasi terhadap minat berinvestasi. Yang kedua itu uji reliabilitas dan validitas kuesioner. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menurut Ghazali 2016 halaman 47. Kuesioner dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cohnbeck alpha lebih dari 0,6. Sedangkan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner ini dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, menurut Ghazali 2016 halaman 52. Selanjutnya uji normalitas, multikolinialitas, dan heterokedasitas. Kemudian uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam sebuah regresi variabel dependen ini dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Kemudian uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik non-pragmatik Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji multikolinialitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah di tiap-tiap variabel ini saling berhubungan secara linear. Multikolinialitas terjadi jika nilai toleransi itu kurang dari 0,10 atau sama dengan VIP atau lebih dari 10. Nah, jika nilai VIP tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinialitas ini yang terjadi tidak berbahaya atau uji ini lolos. Dan kemudian selanjutnya itu ada uji heterosiditas. Dimaksudkan untuk uji ini untuk menguji apakah di penelitian ini terdapat ketidaksamaan antara variabel dan residual satu pengamatan. Nah, di mana penguji heterosiditas ini dilakukan menggunakan metode skateboard. Nah, itulah hasil proposal saya, di mana ketiga bab itu merupakan hasil dari proposal saya.
dengan judul proposal saya tadi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi pada generasi milenial di perguruan tinggi Kota Bengkulu. Apabila ada kesalahan penyampaian atau informasi, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.